frame, poin-poin yang harus dipegang teguh, termasuk ini kebersamaan itu adalah sumber membuka keberkahan. Jadi jangan karena sesuatu yang menghalangi, apapun itu halangannya, kami enggak usahakan untuk bisa hadir. Jadi seperti di dalam Quran bahwa kalau datang panggilan sholat Jumat dalam konteks ritual ya Jumat itu, tapi dalam konteks kita memahami satu hakikat, ketika ada panggilan kebersamaan jamaah bersama-sama, tinggalkan perdagangan, tinggalkan kemalasan, tinggalkan anania, tinggalkan apapun. Ketika ada undangan-undangan yang lebih penting dalam forum di mana kita ingin memahami satu nilai-nilai ketuhanan di mana bisa terus melekat dalam diri kita. Jadi ini sangat penting ya, kebersamaan. Karena orang maju itu nggak mungkin tidak didorong oleh lingkungan. Orang bisa berkembang dan bisa bertumbuh itu tidak mungkin kalau kita tidak ditarik oleh lingkungan yang baik. Jadi harus ada satu sikap mental. Nah, kami pun kalau diundang-undang oleh sahabat-sahabat yang lain, jauh pun kadang nggak punya ongkos, terus mentang-mentang punya mobil, duitnya banyak ya, belum tentu ya Pak. Kadang duit bukan duit tenan. Lalu yang mangkat, mangkat Pak. Satu sambil jalan karena kita sudah tahu undangan jam 12. Kalau saya harus nyari bensin dulu, nanti saya terlambat. Jadi satu strip jalan, sambil jalan kita berpikir, ya konfren, ya apa namanya, call customer, ya apa yang bisa kita call untuk bisa menjadi pendorong support kita dalam menghadapi hidup untuk maju. Jadi kemajuan itu tidak sedemikian rupa gratis, tapi harus ada pengorbanan mental. Nggak ada orang sukses nggak punya mental. Makanya dari awal kami tuh mendidik itu dari mental, kalau malah skill itu nanti. Ya, mental pengusaha dulu, ngepel WC ya jangan malu. Gitu. Pak itu kami ajak ngepel WC, lihat aja dulu mentalnya. Kalau malu nggak bakal jadi pengusaha. Nah, semuanya kami ajak ngepel WC, ngepel kolam gitu. Jadi pengusaha ini bertumbuh dari mentality, dari jiwa. Kemudian pemikiran tadi, ya, jiwa yang merdeka, sehingga kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Kemudian selanjutnya nanti kita berupaya untuk membangun manusia yang merdeka. Kalau Indonesia tidak demikian sampai kapan? Tidak ada namanya Indonesia kuat. Kita bikin slogan gerakan rakyat untuk bangun Indonesia kuat, ya hanya akan menjadi slogan. Jadi Bapak Ibu semua, generasi-generasi kami yang muda-muda ini, yang hari ini sedang menempuh pendidikan juga sudah mulai memahami bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai para penggerak. Ya, hari ini kita berfokus pada gerakan ekonomi. Karena ekonomi itu seperti halnya kunjung itu benteng dari kekufuran, benteng dari kekafiran. Karena siapa yang lemah ekonomi akan mendekati kepada kufur nikmatnya, laki-laki gustala, padahal dengan semua wis diajak, wis dimungkin nang internet, wis dikei kontak form, wis diundang, ya kan? Jadi kurang piye salah itu, terus banyak mengirim orang-orang baik untuk berbuat baik, begitu. Tapi yo kesemangatan hidup dan memang tugas kita hari ini yang sudah memahami semua itu punya tanggung jawab lebih untuk tidak berhenti menyuarakan dan membersihkan. Ya, untuk ya, masyarakat kita. Jadi sehingga semua nanti insya Allah akan terangkat, karena
Ya kalau jualan apapun hari ini hanya mengandalkan lingkungan ya lagi kuku seseorang. Tapi kalau kita sudah berbicara Indonesia, besok sampai Maluku, besok sampai Papua, besok sampai ke luar negeri. Kalau kita PGT luar negeri, udah siap-siap itu ngirinya ke luar negeri. Ya, iya, semua produk itu kalau kita PGT ke luar negeri, ya siap-siap. Gitu ya. Jadi emang harapan kita seperti ini harus betul-betul ya kita syukur. Lalu selanjutnya ya dia ngapain sih? Kita mengusung misi membangun peradaban Status saya. ini jelas, ini sudah sekali diterangkan dalam Al-Quran bahwa manusia diutus Allah ke muka bumi ya. Diutuslah para rasul untuk menjadi para pembawa risalah, membawa satu peradaban rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kan katanya puasa. Kita paham, dia hari ini sedang kacau dalam pulau Ayo aja puasa. pikir Katanya ya. Ada banget tuh. katanya bohong. Pola pikir maka banyak istilah kan, Buat buka. ada Islamofobia, ada Islam yang pernik-pernik lainnya nggak usah disebut. Kalau fobia kan pasti umum ya. Yang pernik-pernik, yang mana ada Mau kan? Sana pembatasan-pembatasan, Orang nggak meminta. pembatasan yang dimana mengakibatkan ketidakmerdekaan berpikir, sehingga ada benturan-benturan apa yang enggak mau antar puasa. agama Berapa Mas Sakti? agama dengan agama, Perusa. organisasi dengan organisasi, kemudian Orangnya enggak mau. agama dengan budaya, agama dengan sektor yang lain. Dan juga Kami ingat beberapa pesan Dan gua rusak. yang sering disuarakan orang tua. Yang dikasih gua yang bukan gua ya. Karena adanya pergeseran pemahaman nilai, pemahaman arti. sama dia tangan. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan satu umatan wahid. Surat 23 ayat 53, Quran surat 21 Al-Anbiya, Al-Mu'minun ya, Al-Anbiya ayat 2. Mau enggak? Itu diingatkan bahwa inna hazihi ummatukum Ayo nah. umatan Bosan. wahidah. Ayo. Itu arti sesungguhnya gimana? Adik-adik tahu nggak yang hari ini sedang belajar di pondok ini? Inna hazihi ummatukum umatan wahidah. Artinya apa? Nggak tahu. Kurang fokus. Nah itu. Jadinya seperti itu. Jadi kami sampaikan bahwa kita harus memahami makna yang siratnya itu kepada kemerdekaan berpikir. Kalau kita tidak merdeka berpikir, pasti akan mengartikan bahwa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Coba buka Quran. Pasti artinya sesungguhnya agama ini, agama kamu, agama yang satu. Gitu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wana rajukum fatakun ta'budun. Begitu. Dan saya ini adalah Tuhanmu, maka bertakwalah. Nah ini, kalau kita tidak bermerdeka pikir, tidak menganalisa apa yang tersirat itu menurut ilmu, ya, dan ilmu yang merdeka. Jadi pikir ini harus disempurnakan dengan ilmu yang merdeka. Ya, ilmu itu adalah hasil dari pemikiran yang sudah dikaji kebenarannya, dipatenkan jadi ilmu. Kalau pikir itu sesuatu yang baru ditumbuhkan dalam mencari sesuatu kebenaran. Jadi bedanya seperti itu.
Nah, merujuk kepada yang tadi kami sampaikan, Bukan. bahwa kalau kita memahami maka akan diartikan agama umat Aku nanti lebih-lebih. padahal jelas-jelas bunyinya umat. Oleh Departemen Agama diartikan coba nanti di HP-nya sendiri tuh dibuka sendiri HP-nya ya Bapak Ibu di Quran surat 2192 dianalisa sendiri itu. Nah, yang biar puasa ya sambil ngaji juga dong. Ini puasa Ramadan sambil buat ngaji ya. Jadi supaya pikiran kita ini cerdas. Gitu. Ya, Dasar. itu artinya kan jadinya sesungguhnya umat ini ya Banget. umat yang satu. Maka sembahlah aku. Dan saya ini adalah pengaturmu, roh rububiyah, tatanan. Kecil. Gitu. Sana kerudung. Ayo pakai Jadi kerudung. Ini mana? kita akan paham. Nanti Aku apa ini? Sakit sih. semua kita diingatkan satu kesadaran bahwa kita ini harus hidup pada ranah berjamaah, umat yang satu. Beneran. Serius deh. Kenapa? Ya Tuhannya yang satu. Kenapa lagi kecil? Tuhannya satu. Mananya? Makanya kalau diartikan agama, jadinya agamanya banyak. Tuhannya makanya jadi banyak nggak lo? Tuhannya banyak. Makanya Pancasila itu udah berdebat. Ya? Ketuhanan yang maha esa, bukan keagamaan yang maha esa. Negara itu tidak membahas agama, ketuhan. Itu loh. Kita harus merujuk kepada satu pemahaman. Qul huwallahu ahad. Siapapun sekarang ini yang mengartikan bahwa Tuhan ini, seperti ini, sebutannya ini, ya karena keterbatasan berpikirnya tadi dalam proses mencari kebenaran. Nah itu benar. Ya, kalau orang yang masih mengartikan bahwa Tuhan ini berbeda, ini dan itu, ya itu berarti orang yang sedang proses mencari kebenaran. Yes. Maka hakikatnya kalau ingin kembali kepada kebenaran ya Tuhan itu adalah satu. Ya. Apapun hari ini agamanya, apapun organisasi, apapun itu, yang mana Tuhan memiliki satu kehendak agar manusia itu bersatu. Jadi satu dengan yang lain, antara satu manusia satu dengan manusia yang lain saling bermanfaat. Maka khairunas anfa'uhum linnas. Seperti itu. Jadi sekarang kalau masih ada sahabat di antara kita berbenturan masalah keyakinan, berbenturan masalah pendapat, ya belum pada pengamalan sila yang pertama bahwa ketuhanan yang maha esa. Ya, banyaknya Tuhan itu merujuk kepada satu Tuhan. Ilah. Rob. Ente bukan anta. Menunjuk kepada rububiyah Allah. Gitu. Anta salam. Makanya kami sering Cubi. mempromosikan ada game one love. Satu Tuhan, satu tanah, satu tatanan. Ya 3T atau 3L. Itu sesuatu yang kita angan-angan dari dulu ya. Kenapa manusia pecah belah mulu? Sehingga lupa memikirkan tentang kemaslahatan orang lain. Jangankan orang lain, dirinya saja nggak terpikirkan ya. Anak-anaknya terlantar kan? Kenapa? Tidak mau berpikir bermanfaat. Yang harus kita pikirkan jadi ideologi kita, akidah kita harus merujuk kepada kebermanfaatan. Sebaik-baik manusia harus bermanfaat bagi manusia yang lain. Bantu jualin siapa bukan jualin siapa ya? Bantu jualin produk siapa
gitu. Lo bantu masarin apa kek? Yang penting lo bermanfaat. Lo bantu orang apa kek? Lo nggak punya produk, syukur lo bisa menciptakan produk. Kalau sudah masuk kepada pemahaman wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, saudara itu seharusnya dicipta oleh Tuhan yang mempunyai daya cipta. Itu mempunyai tugas, yaitu mencipta, membuat apa? Membuat satu penemuan, produk-produk. Tujuannya apa? Produk itu mempunyai nilai, punya manfaat, bermanfaat, punya benefit. Akhirnya profit. Jadi tenaga pikiran ini adalah modal besar. Jiwa ini adalah modal besar kita untuk kita gali agar keberadaan kita diadakan Tuhan di muka bumi itu ada manfaat. Ya, tidak usah panjang lebar. Ya, nanti sahabat-sahabat yang lain pasti banyak hal yang akan disampaikan juga. Yang penting intinya harus bisa diambil pemahaman. Kita tidak boleh terjebak pada pemahaman yang sempit. Ruh jiwa pikir kita merdeka untuk mengerucut kepada bagaimana hidup kita ini bermanfaat, semuanya. Kalau Bapak Ibu masih berada pada ranah berjuang, ayo perjuangannya pada ranah menghidupkan diri, itu perjuangan. Tapi jangan asik dalam kehidupan diri. Nanti saudara tidak akan bisa besar. Itu salah. Karena kemajuan dan kebesaran itu dalam kebersamaan. Saudara bisa membantu orang juga, saudara akan bisa banyak bantu. Ya, contohnya hari ini Anda bergabung di sini, walaupun saudara diem aja, misalkan Pak Sur itu nggak minta dipasarin baksonya, ini teman-teman pasarin bakso. Siapa Pak Ibi? Ya, pasti teman-teman juga pasarin pijat. Jadi tidak bekerja sendiri. Jadi tangan-tangan Allah membantu, gitu ya. Jadi aidilihim, ya, aidil mukminin. Ya. Jadi kita aidilihim, aidil mukminin, bekerja semua. Jadi mari kita pahami, terus menguatkan persatuan, kita memperkuatkan kebersamaan. Ya, agar tetap senantiasa istiqomah, ya, bisa menempatkan diri, menahan diri. Ya, hakikat puasa kita bukan hanya Ramadan, hari-hari kita ya bisa membatasi diri, mana yang harus dibatasi, hal yang tidak perlu manfaat, ya, itu terus kita kembangkan. Dan alhamdulillah, ya, mari kita dukung seluruh program kerjasama skala besar kita. Ya, itu adalah tempat di mana kita mendharma baktikan hari ini. Kita semuanya punya kewajiban di lingkungan kita yang kecil, tapi Allah menghendaki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kita punya kerjasama besar, memikirkan program-program besar, menata pertanian, ekonomi, menata kelautan, ekonomi. Nah, melalui program Jamas kita, jalan menuju masyarakat sejahtera. Jangan sampai kalah dengan bulan yang lalu. Ya. Walau tangkusul mikyal wal mizan. Hidup itu ada takaran dan timbangan. Allah sudah memberikan kemampuan pada tahapan tertentu, pada posisi tertentu, pertahankan dan tingkatkan. Jangan kalah dari semuanya. Walau tangkusul mikyal wal mizan. Ini marokum bi khoir. Sesungguhnya kamu itu adalah orang-orang yang diberikan. Jadi kemampuan yang kita miliki jangan reduce, ya, jangan direduksi, jangan dikurangi, jangan dilemah-lemahkan, ya, jangan dimalas-malaskan. Ya, disiplin ya disiplin, gitu ya. Jamnya ditetapkan adalah kata bahwa udah ditetapkan, adalah ketetapan Allah. Siapa yang diundang diperhatikan di situ. Ya, undangan itu dibaca, siapa sih yang diundang?
Siapa yang diundang? Cewek berkumis. Kemarin donatur. Siapa saja yang merasa donatur? Ya, arisan ini hanya wadah. Boleh ikut, boleh enggak? Kalau nggak ikut, ikut bangetan. Kayak Alias rebutan. kayak rokok. Berarti bersamaan. Kan ada tabungan, ada DPS, ada semuanya yang baik-baik. Itu kan untuk Bapak Ibu sendiri, ya kan? Kalau Bapak Ibu dalam bunyi pepet, maka Cantik dompet. kebersamaan itu selalu menolong. Casa belanda 5 tahun. Ada investasi dan lain-lain lahirnya dari arisan ini. Jadi itu harus dipahami. Jangan ada kelemahan. Karena Bapak Ibu dipersiapkan untuk menjadi generasi-generasi tua yang akan menarik yang lemah. Malah jangan lemah-lemah. Hari ini masih ada aja yang lemah-lemah. Alasan ini, itu. Ya, buktinya ada yang nggak hadir. Ya kan? Itu bukan sikap entrepreneur, bukan sikap para pengusaha. Pengusaha itu pantang menyerah. Nggak ada kata nggak bisa. Harus bisa. Harus jadi. Tergantung maunya. Kalau mau pasti jadi. Kalau diamankan, diperjuangkan, jadi. Bangko tinggal maunya apa? Pengennya apa? Coba. Ya, para ketua itu yang punya kemauan. Ada ketua Pokja, ada ketua Jamas, ada ya. Harus punya kemauan. Kalau kami ya sekedar penasehat karena diposisikan penasehat. Kalau ketua udah saya udah tabrik setelah itu. Bisa saya suruh push up. Ya Pak Wi, kalau saya suruh push up, Pak Wi itu. Yang telat siapa? Push up gitu loh. Kami gitu. Karena kami punya kemauan. Wah, Tadi barusan 2. bagus gitu. Bantul tuh kekuatannya yang sedikit itu kuat. Ya, buktinya dulu kita punya cita Indonesia kuat. Insya Kan rakyat untuk semua terbukti Pak. Kau itu tidak diperjuangkan yang akan terbukti. Macam kami di seluruh Indonesia bukan Omdo. Kalau Omdo kan kabur rumah dan tahu. Di mata itu malah kabur rumah. Jadi segala yang sudah kita tulis, yang sudah kita komitmen itu long term komitmen. Komitmen jangka panjang. Apapun yang kita tulis itu harus kita pertanggungjawabkan. Kada pokok lah riba. Mana warosuli. Itu koyun hadis. Jadi kalau kita sudah buat ketetapan, ya tidak mungkin dikalahkan. Jangan sampai dikalahkan. Ini yang dekat juga lambat. Apa yang mengalahkan? Itu saudara nggak berpuasa. Saudara masih kalah dengan diri Anda sendiri. Memang puasa cuma nahan lapar gini doang. Itu kecil. Kalau saudara tidak disiplin, Anda sudah tidak berpuasa dalam hakikatnya. Karena saudara sudah kalah dengan diri saudara sendiri. Dengan apapun alasannya. Karena saudara yang sudah membuat ketetapan. Gitu ya. Jadi pembelajaran ini tolong dicamkan, masukkan dalam alam pikir bawah sadar saudara. Sehingga menjadi orang-orang hebat, pantang menyerah. Komitmen tinggi. Sehingga kekuatan yang kecil bisa mampu mengalahkan kekuatan yang banyak. Itu kan komitmennya tinggi. Kok bisa kita menguasai agen seluruh Indonesia? Komitmennya tinggi. Sudah kita tetapkan Indonesia kuat. Berarti agen kita, anggota kita, seluruh Indonesia dari kota kecil di Bantul ini, dari Pundong ini harus merajai. Itu zaman gua, mampir mampir. Komitmen di pantai sini kan. Ekspres, mendu nih. Indonesia saja lambat. Ya. Jadi pengiriman pramuktir ke seluruh dunia, Bang Pohon seluruh dunia, JGPul seluruh dunia. Apalagi? Ya penting gua mah gak ditambah. Pamul. Udah sebut. Nanti caciran lagi lagi. Bakso mendunia, pascok. Jangan deh. Kosakata doang. Apa itu namanya kelongkong gading dulu.
Itu nama pelengkungan kecil itu udah dari zaman Mataram itu kecil aja. Coba saudara itu udah zaman milenial. Ya, pelengkung dunia itu buah. Ya, Hampir 1 jam. iya. Dari dulu cabangnya nggak nambah-nambah. Ayo, jangan. Makanya kerjasama skala besar, bikin branding. Masak itu kerjasama undang. Nih, bakso gua kayak gini lu, untung gua segini, lo mau join nggak? Kita gua franchise. Hah? Nggak sakit. Gitu, berkembang otak kita. Ya, jadi ya. Memang ini adalah sesuatu yang harus kita tepatkan dalam setiap dari berawal ketetapan itu dari ketetapan hati Bapak itu semua. Ya, Pak Mul ya. Kalau udah menetapkan gua harus maju, udah gua harus lebih baik dari Pak Padran. Udah gitu. Pak Padran juga begitu dulu. Wah, gua harus lebih baik dari Pak Mul. Bagus tapi nggak apa namanya. Ya benci, malah bangga. Kalau Bapak itu bisa zaman 100 juta, saya baru 5 juta misalnya. Nemuin sambal cumi satu. Bangga Pak Wi. Ayo, jangan atam dulu. Sekarang udah deal. Itu jadi keberkahan itu karena ketekunan, karena kegigihan, karena dedikasi, karena mau bekerja untuk banyak orang. Pak Win nongkrongin jamaah setiap bulan itu kami tahu. Kami pernah merasakan nongkrongin jamaah sih nggak bisa tidur, ya kan? Tiap menit laporan, harus posting, harus itu. Ya itu kerja sosial. Tapi ternyata memang seperti itu keberkahan. Dimana kita memberi lebih kepada kerja sosial, kepada dunia, dimana kita punya apa namanya dedikasi. Keberkahannya itu aneh-aneh ya, dari arah yang nggak disangka-sangka. Pak Wi kan nggak pernah musik kolam renang, kenapa bisa jadi dapat order kolam renang gitu. Pak Padran Yang dia memposting. senyum aja dia. Nah itu, Bapak Ibu juga kan nanti begitu. Jadi yang diposting aja lupa. Padahal dulu pernah posting, itu walaupun hanya bikin subdokumen PDP. Itu nggak disangka-sangka itu. Tadi saya di awal ayat sudah menyampaikan Pak Hidayat ya. Jadi banyak umum dari hisab gitu. Jadi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi yang tidak disangka-sangka, yang tidak dibatasi, tidak bisa dihitung. Rezeki kita. Maka jadilah orang-orang merdeka, maka saudara akan dimerdekakan. Kekayaannya sangat terbatas. Jadi terus saja berbuat. Apa yang menjadi satu pengetahuan yang bisa kita kerjakan terus. Posting. Sudah nggak usah mikirin yang lain. Nanti tahu-tahu masuk sendiri sana. Terima gagal biasa. Nanti akan ada customer itu yang malah ngejar-ngejar. Betul. Bahkan ada customer yang ngajarin. Ada yang sangat berpengalaman. Saking besarnya rahmat Allah. Ada yang mau berbagi. Bahkan ada yang ngasih referensi. Gitu. Tidak semua konsumen kita bodoh. Bahkan konsumen itu ada yang tahu sudah seberapa. Saya pernah awal-awal itu ya diajari konsumen. Mereka paham Pak Mul itu pemborong bohongan. Tahu nggak pemborong bohongan? Nggak ngerti dunia teknik sipil, nggak ngerti. Cuma dia memang orang nekat gitu ya. Makanya mereka juga ngomong sama kita. Yang penting bertanggung jawab. Jadi sikap tanggung jawab kita ini harus kita tunjukkan. Sementara hal-hal kekurangan kita itu menjadi sesuatu yang harus kita perbaiki. Yang penting keberanian langkah. Artinya menjadi ahli expert, ya, bisa makin dipercaya oleh semuanya. Dan kami berharap semuanya segera juga para ketua ya bikin standarisasi. Tidak boleh ada para ketua yang tidak mengerti standarisasi dari seorang ketua. Kemampuan untuk mengorganisir, oke. Kemampuan beradministrasi harus minimal Excel atau Word untuk surat menyurat, Excel untuk buat perhitungan-perhitungan, ya.
buat mendokumentasikan laporan, buat bikin penawar. Nanti skill-skill yang lain dikembangkan tentang desain udah diberikan kemudahan-kemudahan dengan menggunakan aplikasi, kemampuan marketing sudah oke, karena kita dahulukan penting adanya, ya sangat penting karena pada apapun nggak punya kemampuan marketing tidak akan bisa hidup, makanya itu yang menjadi penting. Tapi tidak berhenti di situ, terus belajar meningkatkan kualitas diri, terus mengembangkan diri, ya mensosialisasikan semua program-program kita ini kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh lingkungan kita, agar mereka mampu bertumbuh, mampu hidup bersama, mampu bekerja sama skala besar, mampu bekerja sama sosial skala besar, mampu bekerja sama bisnis skala besar. Jadi itu catatan-catatan rujukan daripada ya grafik kemajuan kita diri ataupun berorganisasi. Alhamdulillah ini saja. Alhamdulillah ya karena wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. 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 Terima kasih kepada Bapak Bina atas tausiahnya, cukup banyak sekali tadi disampaikan. Bahwasanya jadi disampaikan bahwa Bantul ini jalan sampai hari ini ya dari awal sudah berkomitmen dalam era dunia digital ini. Speedflash Bantul semuanya berawal dari bagaimana kita menciptakan sebuah entrepreneur usaha yang diwujudkan dalam sebuah online ya, melalui website Ajiki gitu kan ya. kita bangun dan sampai hari ini juga terus kita belajar dan terus mensempurnakan. Jadi pada teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat semuanya yang mungkin sampai hari ini mungkin belum ada kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam era dunia digital ini untuk mempelajari online ya, pemasaran online melalui website. Kita setiap hari Sabtu kita manfaatkan bersama. Nah, dalam pergerakan hari ini jalan dari Speedflash Bantul sudah mengalami banyak pembenahan dari berbagai macam sektor ya, terutama bagaimana membenahi web yang kita miliki dari domain-domain yang sudah spesifikasi